Video kali ini kita akan membahas lagi salah satu peristiwa unik yang terjadi di abad pertengahan sekitar tahun 890-an, di mana pengadilan bukan hanya untuk yang hidup, namun berlaku juga untuk orang yang telah wafat. Pengadilan ini dinamakan pengadilan jenazah. Pengadilan ini digagas pada Januari tahun 897 oleh Paus Stefanus. Stefanus menuntut pendahulunya yaitu Paus Formosus yang telah wafat pada 4 April tahun 896. Formosus dituduh melakukan sumpah bohong dan naik tahta kepausan secara ilegal. Pada akhir pengadilan, Formosus dinyatakan bersalah dan kepausannya dianggap tidak pernah terjadi. Drama sidang jenazah pun dimulai saat persidangan jasad Formosus dengan Stefanus dan rekannya Agiltrud. Saat hidup, Formosus merupakan paus yang cukup dihormati oleh rakyat dan pastor yang masyhur di kalangan Roma. Sebelum kekuasaannya berakhir pada 891 Masehi. Stefanus dan Agiltrud sebagai musuh Formosus pun mencoba untuk merebut tahtanya meski selalu gagal. Mengingat sejak abad 9-10, tahta suci dan kepausan merupakan permainan barunan menggiurkan bagi bangsawan Roma. Wafatnya Paus Formosus tak serta-merta menghilangkan dendam dalam hati Stefanus, meski akhirnya ia naik tahta kepausan menggantikan Formosus. Karena kekuasaan sudah di genggaman inilah yang memunculkan ide gila untuk melecehkan Paus Formosus yang sudah wafat. Sekitar bulan Januari tahun 897, Stefanus memerintahkan agar jasad Formosus diangkat dari makamnya dan diadili di pengadilan kepausan. Kala itu, kondisi jasad Formosus setengah terbakar oleh proses kremasi dan telah tenggelam dalam tanah selama 9 bulan lamanya. Tak mengindahkan hal tersebut, pengadilan dimulai dengan mendudukan jasad Formosus di tahta, lengkap dengan jubah kepausannya. Seorang diakon ditunjuk untuk mewakili jawaban Formosus yang sudah wafat tersebut. Pengadilan dilaksanakan di Gereja Santo Yohanes Laten, gereja resmi Paus sebagai uskup Roma. Stefanus pun melontarkan cacian dan hinaan di depan jasad Formosus dan disaksikan Agiltrud dengan penuh kepuasan. Baju kepausan Formosus mulai dilucuti dan diganti dengan pakaian rakyat jelata. Tak cuma itu, pemotongan 3 jari kanan Formosus yang biasa dipakai untuk memberkati pun tidak terelakkan. Mungkin Stefanus merasa jari-jari itu dahulu tak pantas digunakan untuk memberkati. Seusai persidangan jasad Formosus dikuburkan kembali di pemakaman biasa. Seakan kurang puas, Stefanus kembali memerintahkan agar kuburan Formosus digali kembali untuk kedua kalinya. Jasad Formosus diseret di jalanan kota Roma, sebelum akhirnya jasad paus tersebut diikat dengan diberi pemberat lalu dibuang ke sungai Tiber. Kemuakan rakyat Roma akan drama sidang jenazah pun cepat menyebar. Mengingat posisi Formosus di kalangan Roma cukup terpandang, maka tidak heran orang-orang yang setia kepadanya rela membantu guna pengangkatan jenazah Formosus yang masih tersisa. Drama sidang jenazah Formosus pun berakhir dengan pemakaman jasad Formosus di tempat rahasia. Hal ini dilakukan untuk menghindari penggalian dan ide gila Stefanus di kemudian hari. Seakan mendapat karma, pemberontakan orang-orang Roma yang muak, berujung pada penggulingan dan penahanan Stefanus. Pada Juli atau Agustus tahun 897, Stefanus wafat dicekik oleh orang yang tak diketahui di dalam penjara. Bulan Desember tahun 897, Paus Theodorus II yang merupakan pengganti Stefanus menganulir semua tuduhan yang diberikan kepada Formosus. Ia juga memerintahkan agar jenazahnya yang sudah diangkat dari Tiber oleh seorang biarawan, dimakamkan kembali di Basilika Santo Petrus dengan jubah kepausan. Demikianlah kisah peliknya peristiwa sidang jenazah di kalangan kepausan kala itu. Sidang jenazah ini tercatat sejarah sebagai salah satu peristiwa paling aneh dalam sejarah kepausan abad pertengahan.